Halo, assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada berbagai informasi. Sebenarnya nggak begitu banyak. Cuman mungkin gua coba untuk analisa juga ya informasi-informasi yang akan gua sampaikan di video kali ini. Pertama adalah, jadi nggak tahu gue sudah pernah sampaikan atau tidak. Kalau ada konfirmasi dari Michael Carrick kalau Casemiro ini tidak akan bermain menghadapi Brighton. Disebutkan kita telah memutuskan kalau pekan lalu ketika menghadapi Nottingham Forest itu adalah pertandingan terakhirnya. Dan itu berlangsung sangat bagus. Dan ya dari yang pernah atau yang sudah kita inginkan, kita rencanakan. Artinya pertandingan juga Manchester United menurut gue bisa meraih kemenangan. Pertandingan yang sangat oke, kebobolan 2 gol. Tapi dari sisi entertainment mungkin pertandingan juga menghibur ya. Ada 5 gol di sana, kedudukan yang kejar-kejaran juga. Disebutkan oleh Michael Carrick dia sangat fantastik. Dan ya ini terasa saat yang tepat kalau memang pertandingan kemarin ini memang menjadi pertandingan terakhir dari Casemiro. Dan Manchester United saat ini kan sedang dalam posisi mencari pengganti dari Casemiro. Nah, dari Simon Jones, Manchester United diharapkan atau diperkirakan ini akan melakukan pembicaraan dengan Atalanta terkait dengan Ederson. Klub Italia ini berharap angka 34,5 juta pounds ditambah 4,3 juta pounds add-ons ya untuk Ederson, berarti paket total senilai 38,8 juta pounds, berarti sekitar mungkin 45 juta euro. Sementara Ederson sendiri ingin bergabung dengan Manchester United. Wow, jadi disebutkan memang Ederson ini katakanlah memang memiliki pembicaraan yang ataupun proses yang nampaknya bergulir lebih terdepan setelah jurnalis dari Italia lainnya Gianluca Di Marzio sebelumnya pun juga menginformasikan hal tersebut. Sementara Fabrizio Romano juga sempat menyinggung kabar tentang Ederson yang akan nampaknya ya akan ada proses yang akan dilakukan oleh Manchester United terkait dengan Ederson. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan ada pembicaraan baru dalam beberapa hari ke depan terkait dengan masa depan Ederson dengan ketertarikan dari Manchester United. Dia merupakan salah satu nama dari banyak nama yang ada di daftar pilihan gelandang ya, katakanlah seperti itu, atau pemain tengah. Bukan satu-satunya, dan juga ada opsi-opsi lain yang terus dipertimbangkan oleh Manchester United. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Tapi kalau gua lihat memang arah saat ini ya nampaknya kok ada arah yang cukup deras. Walaupun belum tentu akan kejadian terkait dengan Ederson ini, cuman ada kecenderungan mungkin juga terlihat melihat perkembangan dengan pemain lainnya bahwa ya Ederson ini semakin kencang nih pemberitaannya. Alvaro Pedula sebelumnya pekan lalu pun juga mengabarkan hal yang sama bahwa akan ada pembicaraan baru antara Ederson dengan Manchester United. Dan tidak ada klub lain yang sekuat Manchester United pemberitaannya ya terkait dengan Ederson ini. Pemain yang memang akan berakhir di Atalanta musim ini, artinya dia harus keluar dari Atalanta musim ini. Kalau tidak, Atalanta akan mendapatkan atau ya bukan mendapatkan sih, tapi ya, mendapatkan pemasukan 0 ya kalau menunggu 2 musim lagi di Atalanta, karena kontraknya akan berakhir, bukan 2 musim lagi, musim panas tahun depan, ulangi ya, musim panas tahun depan. Kalau itu terjadi mereka akan tidak mendapatkan apa-apa nih Atalanta. Jadi kabar-kabar mengenai Ederson ini memang cukup kencang. Nah, selain Ederson ada juga kabar terkait dengan Matheus Fernandes. Ini juga merupakan nama yang cukup kencang juga dalam beberapa pemberitaan terakhir ini, Matheus Fernandes. Jacob Steinberg mengatakan bahwa Manchester United sepertinya akan menjadi tujuan dari Matheus Fernandes kalau dia tetap ingin stay di Inggris.
Ya, masa depan dari Matheus Fernandes sendiri juga masih akan banyak tergantung dari apakah West Ham United ini bisa survive, bisa stay di Premier League dengan peluang yang menurut gua juga cukup berat ya kalau melihat keadaan di papan klasemen saat ini, walaupun belum 100% tertutup. Disebutkan sebelumnya oleh Laurie Whitwell bahwa Matheus Fernandes ini memang menjadi salah satu pemain yang memang dimonitor oleh Manchester United. Jacob Steinberg menambahkan ya, ada beberapa klub yang menginginkan Matheus Fernandes. Informasi yang dimiliki oleh Jacob Steinberg pekan ini adalah kalau dia ingin tetap stay di Inggris. Dan kalau memang betul itu yang terjadi, maka tujuannya sepertinya akan ke Manchester United. Ada beberapa hubungan ya ataupun kaitan dengan beberapa sumber. Tapi ya ada informasi yang menarik, yaitu adalah ketika Jason Wilcox ini juga memiliki peran yang penting, di mana sang pemain Matheus Fernandes ini juga pernah memperkuat Southampton sebelumnya. Ini yang dikabarkan oleh Jacob Steinberg, dan ini dikaitkan dengan Jason Wilcox ya, di mana Jason Wilcox pernah memiliki sejarah dengan Southampton. Oke, nah dari kabar ini yang ingin gue bahas sebenarnya, apakah misalnya ya Manchester United mendatangkan Ederson, mendatangkan Matheus Fernandes, ini merupakan situasi yang positif terkait dengan lini tengah Manchester United. Sering gue informasikan bahwa Manchester United memang mencari posisi pivot. Satu posisi pivot, posisi inti ya, dan satu pemain untuk katakanlah rotasi di posisi lini tengah. Satu posisi itu memang sudah menjadi milik dari Kobbie Mainoo, dan itu sudah jelas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau katakanlah Manchester United yang sering dikabarkan juga akan merekrut 2 pemain untuk lini tengah, itu adalah Matheus Fernandes dan juga Ederson, bagaimana keadaannya ya, situasinya akan seperti apa? Ada sebuah analisa yang akan gue bacakan, ya. Di atas kertas, trio lini tengah yang terdiri dari Ederson, Matheus Fernandes, dan Kobbie Mainoo akan menjadi formasi yang sangat dinamis, seimbang, dan ini juga memiliki potensi yang bagus secara teknis untuk Manchester United. Profil mereka yang saling berbeda ini akan melengkapi sempurna untuk menyelesaikan masalah struktural di lini tengah Manchester United. Jadi memang dinilai ada apa ya? Karena karakter mereka berbeda dan ini akan saling melengkapi. Ederson ini akan dilihat sebagai pemain jangkar dalam posisi gelandang bertahan. Dia memiliki kemampuan duel yang bagus, disiplin, dan juga dia bisa menjadi penyeimbang dari Kobbie Mainoo yang nanti akan berfungsi sebagai pengatur serangan dan juga penghubung antar lini. Lalu juga memiliki kelebihan, yaitu adalah memanipulasi ruang sempit ya di sepertiga ataupun di lapangan tengah, termasuk juga di sepertiga pertahanan, sepertiga akhir pertahanan lawan. Sementara Matheus Fernandes ini dilihat sebagai gelandang box to box yang progresif. Pemain yang sering membawa bola secara langsung dan juga memiliki kreativitas yang bagus di sepertiga akhir lapangan. Juga memiliki daya kerja yang cukup bagus. Dan kombinasi mereka ini dinilai bisa menjadi solusi dari permasalahan Manchester United, terutama di musim-musim sebelumnya. Kobbie Mainoo misalnya ya, dia akan memiliki keseimbangan yang lebih bagus ketika bermain bersama dengan Ederson yang seperti dikatakan tadi ya memiliki kemampuan bagus untuk menopang dari sisi pertahanan. Nah di sisi lain kalau gue lihat juga ini ada pembanding antara Ederson dan juga Casemiro, di mana apakah Ederson bisa menggantikan Casemiro secara langsung? Ternyata gaya maupun juga karakter dari keduanya ini tidak 100% sama. Casemiro ini dinilai sebagai gelandang bertahan klasik ataupun gelandang penghancur ya. Dia juga membaca permainan dengan sangat brilian dan dia juga memiliki kemampuan untuk memecahkan
ataupun menghentikan serangan-serangan dari kubu lawan. Dia juga cukup bagus angkanya dalam memenangkan duel-duel. Dan dia juga memiliki kekuatan yang cukup bagus nih yang bisa diandalkan. Sementara Ederson lebih untuk ball recoveries, interception, membawa bola, lalu juga melakukan pressing. Dan dia memiliki daya jelajah yang sangat-sangat tinggi sekali. Dia bisa menghubungkan lini belakang dan juga lini serang. Dan dia bisa sangat digunakan untuk permainan transisi. Dia juga memiliki kemampuan defensif yang bagus, juga umpan-umpan ke sepertiga akhir yang bagus. Nah, kalau dilihat dari analisa-analisa ini dan ya dari sisi teknis terutama ya, nampaknya Ederson dan juga Matheus Fernandes bisa menutupi atau bahkan menaikkan lini tengah Manchester United. Dan hal itu tentu saja tidak hanya dengan dua pemain ini ya, bagaimana nanti secara squad secara keseluruhan. Tapi ada satu hal yang menjadi keraguan bagi gua gitu loh. Dan ini juga situasi yang sering terjadi dengan pemain-pemain lain. Apakah mereka secara karakter, secara mental bisa melakukannya? Kemampuan teknis yang tadi dianalisa, Ederson nampaknya juga memiliki atribut-atribut yang walaupun tidak sama dengan Casemiro, misalnya daya jelajah yang sangat tinggi, dia lebih memiliki kecepatan, mungkin bisa menutupi kekurangan dari Casemiro ya. Kalau kita melihat misalnya musim lalu ataupun 2 musim yang lalu, Casemiro kesulitan tuh untuk mengcover area yang cukup lebar. Dan ketika dia memiliki dalam tanda kutip asisten, terutama untuk di posisi gelandang bertahan ya, ternyata itu lebih baik. Kemampuan defensif dari Kobbie Mainoo, terutama di era Michael Carrick ini, sering membuat gue terkagum gitu loh, karena kemampuan ini tidak begitu terlihat di periode-periode sebelumnya. Nah, balik lagi, apakah bisa Ederson dan juga Matheus Fernandes? Dari sisi teknis nampaknya bisa kalau menurut gue ya, dengan tentu saja lagi-lagi nih support dari berbagai pihak di Manchester United, termasuk juga staf kepelatihan dan juga rekan-rekannya di atas lapangan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sanggupkah mereka memikul beban, menanggung tekanan sebagai pemain Manchester United? Ederson ya misalnya, ya dia datang dari Liga Italia, liga yang karakternya berbeda dengan Inggris. Dia datang dari Atalanta, klub yang berbeda dengan Manchester United, dan bahkan kita juga Manchester United sudah memiliki pengalaman langsung ya, mendatangkan pemain dari Atalanta dan juga dari Serie A, dan kita tahu bagaimana kelanjutan setelahnya. Walaupun tidak bisa juga dilihat bahwa Ederson pasti akan gagal, enggak. Menurut gua dengan beberapa pembelajaran, faktor-faktor pendukung yang mungkin tidak didapatkan oleh pemain sebelumnya di Manchester United, Ederson bisa jadi lebih mencuat lagi, itu bisa saja sih menurut gua ya keadaan itu. Dan juga Matheus Fernandes nih, pemain yang dalam beberapa periode menurut gua ya dia sudah punya pengalaman di Inggris, di Premier League. Tapi kalau melihat dengan segala respect misalnya yang dia lakukan di Southampton, yang dia lakukan di West Ham, apakah itu sudah cukup untuk ya melabelkan bahwa inilah gelandang yang dibutuhkan oleh Manchester United? Kita berbicara terkait dengan musim depan. Ada pengharapan, ada tuntutan Manchester United paling tidak bisa mendapatkan apa yang mereka raih musim ini. Peringkat 3 besar, tiket Liga Champions. Di Liga Champions yang Manchester United ikuti juga mereka akan menghadapi raksasa-raksasa Eropa ya. Sanggupkah lini tengah Manchester United dengan 2 pemain ini menghadang laju dari raksasa-raksasa Eropa di Liga Champions, sekaligus juga mencuatkan Manchester United di Liga Champions, serta membawa Manchester United ke posisi yang paling tidak sama seperti musim ini? Di situ pertanyaannya, dan mungkin akan muncul keraguannya. Tapi bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.